Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqil yudhiruhu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajam munira. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, atas anugerah nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan itu kita masih bisa bertemu muka, bermuajahah, bersilaturahim di acara berbagi tausiah, pengalaman, wawasan, saling mengisi, sering melengkapi di antara kita. Pertama-tama, marilah kita bersyukur sekali lagi, dan marilah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan marilah kita perbanyak bacaan sholawat terhadap Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan umat Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada para keluarganya, dan kepada semua para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di muka bumi ini. Terkhusus lasiman wa khususon kepada ikhwan akhwat al-fakir, jamaah aribatman wal hikmah dimanapun berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayah, dan memberikan kepada kita taufik dan inayah, sehingga kita menjadi hambanya yang dicintainya. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini insya Allah Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan atau satu pekerjaan, satu aurad, yang mana aurad amalan zikir ini kalau kita amalkan di waktu malam sesudah sholat tahajud, maka rasakan siangnya insya Allah rezeki dibukakan oleh Allah, usaha lancar, rezeki milik pun berdatangan dari segala arah insya Allah. Amalkan oleh kita dengan seksama, penuh keyakinan, penuh kesabaran, penuh ketelatenan, tentu adalah mudawamah. Jadi begini, ini amalan sangat luar biasa. Tidak ada istilah susah, tidak ada istilah sedih, tidak ada istilah sengsara kalau ini kita amalkan. Insya Allah. Jadi Al-Fakir bilang seperti ini karena memang ini, ya Al-Fakir mewiridkan ini, alhamdulillah. Makanya Al-Fakir bagikan kepada semua ikhwan ahwat, saudara-saudari Al-Fakir, semoga bisa merasakan indahnya atau lazatnya, manfaatnya, keampuhannya doa ini atau amalan ini. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Jadi oleh karena itu kita paksakan. Jadi kita paksakan saja nih malam-malam ya habis sembahyang Isya, ya sengantuk apapun paksakan. Kenapa? Karena ini adalah demi kebahagiaan kita di dunia ini. Oleh karena itu, insya Allah kalau di dunia ini kita bahagia, segala berkecukupan, tidak ada kesengsaraan, keinginan kita selalu terlaksana, insya Allah kita akan lebih semangat beribadah, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sebelum kita beranjak ke acara inti, tadi Al-Fakir membacakan satu hadis. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatobah. Nabi memperingatkan. Nabi memberi pelajaran. Iyyakum wal hasada, jauhilah sifat dengki. Jadi kita harus menjauhi sifat dengki. Nih, sifat dengki itu adalah merusak, meracuni badan, hati, nurani kita. Ya, kita bisa sakit, kita sesegar-segarnya, sebugar-bugarnya diri kita, punya kita hati dengki terhadap tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita. Kita bisa rusak badan karena kita melamun. Aduh ya, itu orang udah kaya, udah kok usahanya maju terus kerjanya juga subhanallah gemilang begitu. Gimana ya untuk menghancurkan dia? Jadi kita memikirkan bagaimana untuk menghancurkan dia. Jadi orang yang kita dengki, dia nggak ingat-ingat, malah kita yang sakit ya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jauhi, hindari sifat dengki. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi makanya penyakit kebanyakan timbul dari hati kita yang kotor. Kebanyakan penyakit yang berat ditimbulkan daripada hati kita, pikiran kita yang kotor. Oleh karena itu, ayo demi kesehatan badan kita, demi ketenangan pikiran kita, dan demi kesenangan kita di dunia dan di akhirat, maka jauhi sifat dengki. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sekarang kita langsung ke acara inti, tapi sebelum kita mengkaji atau melaksanakan pengijazahan, ringankan tangan untuk subscribe, komen, dan like. Dan share, bagikan video ini kepada siapapun, andai, tolan, saudara, teman, keluarga, bagikan. Ini Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Al-Fakir baulillahi ta'ala, tafadhol, amalkan. Insya Allah mustajabah. Karena aurat ini adalah sudah tasalsula. Jadi memang sudah diamal, ya jutaan orang yang mengamal aurat ini, ya ternyata hasilnya benar-benar sahih. Jadi amalan ini adalah mujarrabun. Ya termasuk Al-Fakir pengamal. Kenapa Al-Fakir bilang seperti bahwa Al-Fakir itu pengamal? Ya maksudnya supaya hilang keraguan daripada hati kita. Oh, ini benar atau tidak ya? Ijabah atau enggak ya? Insya Allah diijabah. Yang penting kita yakin dan sungguh-sungguh serta telaten. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng. Karena aktifnya tombol lonceng berarti dekat, erat hubungan kita. Jadi dengan kedekatan-keratan hubungan ini pun menjadi doa kita mustajabah. Dan apa keinginan kita yang kita haturkan kepada Allah, itu pun makbul insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sekarang kita langsung ke acara pengijazahan
tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'al Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan ila hadrati Nabiyullah Adam wa Babu Hawa wa Nabiyullah Ibrahim wa Nabiyullah Musa wa Nabiyullah Isa wa Nabiyullah Sulaiman wa Nabiyullah Daud wa khususan ila hadrati Nabiyullah Khadir alaihi wassalatu wassalam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamilu Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza wa khususan ila hadrati abi wa umi wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi kita sudah maklum ya dan mafhum setiap kita mengucapkan Al-Fatihah kita harus membaca surah Al-Fatihah satu kali yaitu dari Alhamdu sampai waladhdallin. Sekarang apa yang diwirid? Yang diwirid itu adalah surat ya bukan surat maaf yaitu ayat kursi. Yang diwirid adalah ayat kursi. Jumlahnya jangan lebih atau jangan kurang dari hitungan 170. Oh, kenapa bisa begitu? Bukankah kalau bertambah hitungan itu bagus? Betul. Jadi kalau bertambah hitungan bagus, tapi kalau kita bukan di area al-hikmah ya. Karena di area al-hikmah itu hitungan pun mempunyai arti. Misalkan dibaca 50 mengandung arti. Kenapa dibaca 50? Jadi ada sumber. Ada sumber, ada dasar. Terus dibaca 75 seperti itu. Dibaca 100 seperti itu. Dibaca 170 pun ya berdasarkan sumber. Jadi harus dibaca 170, jangan kurang, jangan lebih. Terus setelah membaca 170, terus dibaca satu doa yang berbunyi seperti ini. Allahumma ij'al li burhana yurithuni amana wa anisni bika ala kulli matlub washibni bi'auni inayatika fi naili kulli marghub ya qadir ya jalil ya qahir ya azim ya nasir kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Itu satu kali dan langsung disambung dengan Asmaul Husna yang berbunyi Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fatah, Ya Razzaq 3.000. Kapan ini dibaca? Ini dibaca adalah sehabis sembahyang tahajud. Jadi kita dawam ini. Dawamkan aurad ini setelah sembahyang tahajud. Berarti tahajud harus didawam juga. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi kalau kita ini amalkan, kalau kita ini kerjakan malam sehabis sembahyang tahajud, maka rasakan, buktikan siangnya. Insya Allah pikiran tenang, rezeki pun datang. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan wibawa kita tinggi. Jadi kita dihormati, disegani oleh semua orang. Dan termasuk semua makhluk Allah. Ya binatang-binatang segala macam itu insya Allah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan satu tanbih, kalau kita mau kemana-mana, mau angkat-angkatan ya, mau berangkat-berangkatan kemanapun, jangan lupa baca bismillah 11 kali dan ayat kursi 7 kali. Ini adalah kunci. Ini Al-Fakir dijajakan kepada siapapun yang menemukan, sekali lagi, yang mendengar suara Al-Fakir, Al-Fakir boleh tafadhol amalkan. Insya Allah makbulah, insya Allah mustajabah. Tentu ini adalah izin Allah, kudrat Allah, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan haknya
ayat ini. Sekian demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Innallaha ma'ana. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.